Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk semua para mahasiswa. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran saintifik, model pembelajaran, keterampilan abad 21, dan isu riset mahasiswa pendidikan fisika. Hal ini terkait dengan mata kuliah yang sedang diambil oleh para mahasiswa sekalian, yaitu problematika pembelajaran fisika. Materi ini sengaja saya berikan kepada para mahasiswa karena akan dipakai untuk penyusunan riset atau pembuatan riset, yaitu tesis. Oke, berikutnya pendekatan pembelajaran. Pada proses pembelajaran yang saat ini kita masuk pada kurikulum 2013, tentunya pada semua jenjang pendidikan harus melaksanakan pembelajaran saintifik. Sesuai dengan tema yang saya ambil tadi, pembelajaran saintifik yang mencakup pembelajaran sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu harus dilakukan oleh seorang guru atau oleh calon guru atau mahasiswa sebagai peneliti. Nah, output dari pembelajaran saintifik adalah peserta didik yang produktif, kreatif, inovatif, dan sikap atau perilaku yang baik. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016. Berikutnya, desain pembelajaran fisika. Di dalam proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini, ranah sikap dimaksudkan agar peserta didik tahu tentang mengapa. Kemudian pada ranah keterampilan dimaksudkan agar peserta didik tahu tentang bagaimana. Lalu sedangkan ranah pengetahuan dimaksudkan agar peserta didik tahu tentang apa. Contohnya kalor. Ketika kita belajar kalor, mengapa kita harus belajar kalor? Maka di sana akan peserta didik diajak untuk pandai menghayati akan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka peserta didik juga harus tahu bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di situ sikap sosial yang harus ditunjukkan oleh seorang peserta didik. Lalu kemudian ranah keterampilan. Dimaksudkan peserta didik tahu tentang bagaimana. Ketika belajar kalor, maka peserta didik diajak untuk bagaimana kalor itu bisa ada di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita belajar kalor. Kemudian pada ranah pengetahuan dimaksudkan agar peserta didik tahu tentang apa itu kalor. Lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi. Berikutnya sasaran pembelajaran fisika sebagaimana yang disampaikan di dalam pembelajaran saintifik tadi dimulai dari sikap. Sikap diperoleh melalui aktivitas. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Nah, kata kunci sikap yang diperoleh melalui aktivitas di sini adalah menghayati dan mengamalkan. Menghayati berarti dalam rangka untuk melihat akan keagungan dan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga bisa diamalkan melalui perilaku yang baik. Kemudian pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Hal ini sesuai dengan tingkat kognitif yang disampaikan oleh taksonomi Bloom, mulai dari C1 sampai dengan C6. Dan ketiga, keterampilan diperoleh melalui aktivitas, mengamati, menanya, menalar, menyaji, dan mencipta. Ini semua diharapkan peserta didik memperoleh keterampilan abad 21, yaitu bagaimana peserta didik bisa berpikir kritis, memiliki inovatif, produktif, kreatif, kolaborasi, komunikasi, dan percaya diri. Ini yang diharapkan di dalam pembelajaran saintifik. Ya, untuk pembelajaran saintifik ada 5 tahapan yang bisa dilakukan oleh guru ketika melakukan pembelajaran, yaitu pertama mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Keterampilan proses sains ini adalah penjabaran dari pembelajaran saintifik. Yang pertama adalah mengamati, mengelompokkan, kemudian mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis,
merencanakan percobaan, melaksanakan percobaan, menerapkan konsep, dan terakhir adalah mengkomunikasikan. Semua adalah sebagai tahapan pembelajaran saintifik yang tadi ada 5M yang dijabarkan ke dalam 8M. Ini yang harus dilakukan oleh seorang guru atau mahasiswa sebagai peneliti. Model pembelajaran. Model pembelajaran ada 3. Yang pertama adalah discovery learning, yang kedua adalah project based learning, dan ketiga adalah problem based learning. Ini semua harus diperoleh mahasiswa, harus dipelajari oleh mahasiswa di dalam rangka nanti penyusunan riset. Berikutnya di discovery learning, langkahnya adalah pertama stimulus yang diakhiri dengan generalisasi. Kemudian project based learning diawali dengan penentuan pertanyaan, mengajukan pertanyaan, lalu memonitor kemajuan proyek, dan terakhir adalah evaluasi. Dan problem based learning langkahnya pertama diawali dengan mengidentifikasi masalah dan diakhiri dengan pemecahan masalah. Lalu kita masuk ke keterampilan abad 21. Ini yang menjadi goalnya di dalam pembelajaran saintifik para mahasiswa sekalian. Yang pertama adalah komunikasi atau communication. Diharapkan peserta didik bisa bekerja sama antara siswa satu dengan siswa yang lain. Kemudian dan kedua, kolaborasi. Kolaborasi dan komunikasi ini adalah satu kesatuan. Siswa harus mampu berkomunikasi dan bekerja sama. Inilah goalnya pembelajaran saintifik yang bisa sampaikan di awal, kemudian dilanjutkan seorang peserta didik, maka dia harus berpikir kritis, harus bisa menyelesaikan berbagai masalah. Dan keempat adalah daya cipta. Peserta didik harus memiliki inovasi, harus kreatif. Dan terakhir adalah goal dari pembelajaran saintifik adalah percaya diri. Maka peserta didik diharapkan harus memiliki percaya diri di dalam mengaktualisasikan ilmu yang sudah diperoleh. Nah, kemudian ini dari kelima keterampilan abad 21, maka bisa kita lihat kecakapan pada masing-masing mulai dari komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, kemudian daya cipta, dan terakhir adalah percaya diri. Inilah yang harus dilakukan oleh peserta didik, di mana guru sebagai pendidik. Media pembelajaran. Media pembelajaran ini juga sebagai bahan untuk penyusunan riset dan yang tidak boleh dilupakan oleh mahasiswa. Yang terdiri dari pertama adalah alat ukur, kemudian alat bantu, dan ketiga adalah alat peraga. Alat ukur meliputi kalau di dalam pembelajaran fisika seperti jangka sorong, basic meter, dan lain-lain. Alat bantu meliputi pembelajaran secara visual atau non-visual. Kemudian yang ketiga adalah alat peraga. Ini bisa melalui model simulasi. Ini bisa dikembangkan oleh mahasiswa juga di dalam penentuan judul riset. Ini adalah implementasi pembelajaran saintifik di sekolah. Nah, yang perlu diketahui apa kaitannya dengan pembelajaran saintifik tadi? Nah, pembelajaran saintifik tadi maka bisa dikembangkan melalui RPP. Melalui RPP. Jangan lupa mahasiswa atau seorang guru nanti di dalam terjun ke lapangan maka 5M tadi dimasukkan di dalam pengembangan RPP. Ya, sebagai pembelajaran saintifik tadi. Yang kedua adalah BTP. Ketika mahasiswa atau guru membuat buku cetak atau buku teks pelajaran, maka 5M pembelajaran saintifik tadi juga tidak boleh dilupakan karena itu rohnya dari kurikulum 2013. Demikian juga yang ketiga adalah modul. Modul atau e-modul yang sekarang dalam pembelajaran daring ini sedang lagi tren para mahasiswa sekalian, maka juga tidak boleh melupakan pembelajaran saintifik yang terdiri dari 5M tadi yang dikembangkan melalui proses sains yang sudah saya jelaskan tadi di depan. Ini berikutnya adalah saya mau sampaikan isu riset mahasiswa. Nah, ini sudah masuk ke tujuan kita pada mata kuliah pembelajaran problematika pembelajaran fisika. Yang pertama adalah riset mahasiswa itu bersifat eksperimen. Riset-riset yang bersifat eksperimen. Bagaimana seorang mahasiswa membuat
rencana riset membandingkan antara model pembelajaran yang satu dengan model pembelajaran yang lain. Misalnya model pembelajaran discovery learning dengan model pembelajaran problem based learning atau project based learning. Itu bisa dilakukan melalui jenis riset yang eksperimen. Lalu kemudian yang kedua adalah pengembangan bahan ajar atau R&D. Ini juga bahwa mahasiswa di dalam dalam melakukan riset, jangan lupa bahwa bahan ajar yang dikembangkan itu juga harus mengandung 5M atau pembelajaran saintifik atau keterampilan proses sains dimasukkan ke dalam pengembangan bahan ajar itu. Tentunya melalui telaah ahli materi, ya, kemudian uji coba lapangan. Dan terakhir adalah maka isu riset yang ketiga yang terakhir adalah pengembangan instrumen tes. Ini juga penting bagaimana siswa itu bisa mengerjakan tes, bisa mengerjakan soal, tapi soal itu benar-benar mengukur kompetensi siswa. Jadi bisa kolaborasi antara yang tertulis atau tes uraian atau tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda atau yang bertingkat itu bisa dikembangkan melalui pengembangan instrumen tes. Jadi isu riset yang ada 3 ini bisa menjadi acuan ke depan di dalam melakukan riset atau menentukan judul tesis atau judul skripsi. Para mahasiswa sekalian, berikutnya saya sampaikan contoh-contoh judul skripsi atau tesis. Misalnya pengembangan modul berbasis STEM. Di dalamnya akan mengembangkan berpikir kritis. Kemudian yang kedua, bisa pembelajaran fisika dengan model inquiry terbimbing. Tapi jangan lupa metode apa yang akan dikembangkan, model pembelajaran apa yang mau diambil. Berikutnya, isu riset yang ketiga bisa juga pengembangan media pembelajaran yang e-learning. Itu juga bagus. Itu semua seperti yang sampaikan tadi, bahwa pembelajaran saintifik itu tidak boleh dilupakan oleh para mahasiswa sekalian. Kemudian model pembelajaran dan keterampilan abad 21 apa yang akan diukur. Kemudian yang keempat, isu riset yang keempat adalah pengaruh model problem based learning. Ini juga model pembelajaran dengan model pembelajaran yang lain. Atau ini kolaborasi antara model pembelajaran dengan metode pembelajaran. Nah, semua sudah saya sampaikan di awal sebagai konten riset. Jadi demikian. Nah, berikutnya bisa juga yang kelima pengaruh model PBL, problem based learning menggunakan metode diskusi dan eksperimen. Dan kemudian keterampilan abad 21 yang apa yang harus diambil, nilai karakter apa yang harus diambil atau ditinjau. Pengembangan e-modul, inquiry training. Ini semua juga berkaitan dengan model pembelajaran apa yang tadi sudah saya sampaikan. Terakhir, yang saya sampaikan kepada para mahasiswa ini penting. Jadi ketika akan melakukan riset, maka mahasiswa juga harus paham sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh guru. Apa sih sebenarnya tugas pokok dan fungsi guru. Nah, ini harus diketahui oleh mahasiswa sehingga karena nanti mahasiswa ketika melakukan riset, maka dia harus mengajar di sekolah. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Pertama adalah persiapan pembelajaran. Dan kedua adalah pelaksanaan pembelajaran dan melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, persiapan pembelajaran meliputi apa saja? Kalender pendidikan, kemudian program tahunan, program semester, dan terakhir adalah penyusunan RPP. Ini semua juga harus tahu oleh mahasiswa. Para mahasiswa harus tahu semua, karena ini dokumen yang nanti akan disertakan di dalam tesis atau skripsi. Kemudian melaksanakan pembelajaran. Pembelajarannya tentunya saintifik tadi yang sudah sampaikan. 5M dimulai dari menanya sampai dengan mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan berarti adalah keterampilan yang akan dikembangkan. Isinya apa saja? Melaksanakan pembelajaran yaitu metode apa yang harus dipakai, model apa yang diterapkan, strategi, kemudian keterampilan abad 21 apa yang akan diukur, dan buku teks pelajaran. Terakhir adalah
LKPD atau lembar kerja peserta didik. Evaluasi pembelajaran, penilaian autentik. Tadi juga tidak lepas dari pembelajaran saintifik karena tadi pembelajaran meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maka penilaian pun juga harus meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, berupa apa saja bisa tes, non-tes, wawancara, pengamatan. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan kepada para mahasiswa sekalian bahwa pembelajaran saintifik, model pembelajaran, keterampilan abad 21, dan nilai karakter apa saja yang akan dipakai atau dikembangkan itu menjadi bahan untuk penyusunan tesis atau skripsi. Ini semua sengaja materi ini saya sampaikan kepada para mahasiswa sekalian agar memiliki bekal ketika melakukan riset. Inilah konten dari mata kuliah problematika pembelajaran fisika. Baik, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.